Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung kita lanjutkan karena baca udah yang udah. Sekarang babul i'rabi itu ya. Ini walaupun kelihatan sederhana, tapi babul i'rabi ini pembahasannya aja kalian lihat ini. Sampai atas sampai bawah itu. 5 dari bawah itu masih bahas bab gitu. Babul i'rabi hadza, nah itu cara membacanya. Boleh babul i'rabi, boleh babal i'rabi. Dan babul i'rabi ditarkibnya bisa 2 opsi. Maka keren ini sebenarnya. Kalian yang baru ini ya pasti ribet, tapi kalau didalami secara mendalam ini terdapat ikhtilaf dalam arti kekayaan, perbedaan pendapat yang menyebabkan kekayaan keilmuan. Paham gak maksudnya? Itu kalau bagi yang semangat. Kalau bagi yang ngajinya ogah-ogahan, nambah keder. Kau ngerti maksudnya? Maka kudu serius ngajinya. Lafadz babul i'rabi yasikhus sah. Apa qiraatuhu membaca babu. Kalau al-i'rabi jelas mudhof ilaih. Birraf'i dengan dibaca rofa. Jadi maksudnya baca rofa babu. Baknya yang kedua dibaca bu. Kan i'rabnya ada di situ kan. Ketika babu dibaca rofa wafihi, dan itu tetap di dalam baca rofaknya babu. Wafihi, dan itu tetap dalam rofaknya lafadz babu. Wajhani, bermula 2 wajah, 2 opsi. Al-awwalu, bermula yang pertama, kaunuhu, itu adanya babu, ada itu khobaron, sebagai khobar, limubtada'in. Itu hamzahnya kalian di atas sama di bawah? Kalau saya di atas, itu yang benar di bawah lah, orang di kasro. Limubtada'in, itu limubtada'in bagi mubtada, mahdhufin yang dibuang. Kalau ini gampang, yang kalian udah sering dikasih tahu oleh ustaz-ustaz yang lain. Takdiruhu, bermula takdirnya mubtada mahdhuf. Hadza babul i'rabi. Itu lafaz hadza
babul i'rabi. Hadza bermula ini sebenarnya kan enggak hadza. Berarti kan itu enggak sesederhana bermula ini. Itu nanti dibedah tuh huruf berikutnya. Hadza bermula ini babul i'rabi, kalau diterusin kan begitu. Itu bab i'rab. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya hadza babul i'rabi. Ha bermula ha. Diperhatikan Ramli, jangan ngantuk-ngantuk mulu. Ha itu asalnya kan hadza. Ini pembedahan daripada hadza babul i'rabi. Maka diperhatikan ha kan panjang sebenarnya. Cuman ketika hadza harokat fathahnya kan didiriin. Nah kalau di sini ditulis biasa ha bermula ha, harfu tambihin, itu huruf tambah, huruf peringatan. Ha bermula ha, harfu tambihin, itu huruf tambah, huruf peringatan. Ya maknanya ingatlah kamu. Wadha, dan bermula dha, ismu insyaratin, itu isim insyarah. Mubtadaun, itu sebagai mubtada. Mabniun, yang dimabnikan. Ala sukuni, atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa. Li'annahu, karena sesungguhnya dha, ismun itu isim mabniun, yang dimabnikan. La yazharu, yang tidak nampak fihi, di dalam dha, apa i'rabun i'rab. Tanggung. Wa babu, dan bermula lafaz babu, babul i'rabi, khabarul mubtada'i, itu sama ambilnya di bawah harusnya. Itu sebagai khabarnya mubtada. Marfu'un, yang dibaca rafa, bil mubtada'i, oleh mubtada. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafa'nya babu, ad-dhammatu dhahiratu, itu dhammah zahirah, dhammah yang nampak. Udah titik. Diperhatikan. Ini sepele karena Al udah mulai ngantuk, lo bangunin. Lah habis maghrib lah udah mulai ngantuk. Ayo bangunin Aldi, cuci muka. Lah enak aja lah. Lah baru. Ayo cuci muka. Lah orang maghrib udah ngantuk. Jadi goyang-goyang, admin. Lewat. Ini perhatikan. Ini kan awalnya kan babul i'rabi. Ini bahas babu dulu. Kalau al-i'rabinya mau dijelas, nanti yang paling bawah dibahasnya. Babul i'rabi ini boleh dibaca dua bu. Boleh rafa, nanti di bawah boleh dibaca juga nah. Kali ini enggak usah dibikin lah. Ini aja. Boleh babu, boleh baba. Artinya ada yang dibaca rafa, ada yang dibaca nasab. Perhatikan sih, ini keren. Ketika babu dibaca rafa, ada dua pemahaman, ada dua pilihan cara mentarkibnya. Yang pertama, babu mudhof khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya hadza babul i'rabi. Hadza babul i'rabi. Ini gampang. Cuma kalau Imam Kapravi kan dibahas secara tuntas. Mengerti maksudnya? Ini pilihan yang pertama. Ketika babu ini dibaca rofa, maka rofa ini terbagi dua. Nah, ini yang pertama pilihannya babu khobar. Ini loh, jelas. Mubtadanya mana? Mubtadanya dibuang kalau ditakdirkan ha. Ada diperhatikan. Ha sama za. Makanya ini kan kalau digabung kan rata-rata begini. Kan jarang yang nulis hadza begini kan jarang kan. Hadza kan jarang. Ngerti kan? Karena hanya fathahnya di diri. Fathah diri itu kan sama dengan menggantikan alif. Maka kalau dikupas seperti ini, ini disebut dengan huruf tambih, huruf pemberi peringatan. Apa huruf peringatan? Perhatikan.
Maksudnya huruf tambah adalah hadza ini isim isyarah. Isim isyarah itu isim untuk menunjukkan hadza ini. Kalau mudzakkar, kalau untuk muannas hadhihi, kalau untuk mudzakkar zalika dan lain sebagainya. Tujuannya diberi huruf tambah adalah memberi peringatan mukhatab supaya tidak meleng. Mukhatab itu siapa? Orang yang diajak bicara supaya nggak celingak-celinguk, nggak tengok-tengok, nggak kemana-mana. Maka isim isyarahnya itu sebenarnya kan hanya dza. Jelas? Nah kenapa dikasih ha? Menunjukkan supaya mukhatab bisa terlibat aktif dalam komunikasi. Nah ha ini disebut dengan huruf tambah. Namanya huruf tambah ya huruf untuk memberi peringatan. Peringatan apa? Peringatan supaya mukhatab konsentrasi dalam pembicara itu takhotub. Makanya namanya orang yang diajak bicara itu mukhatab. Orang yang berbicara namanya mutakalim. Gitu loh. Jelas? Udah ini isim isyarah. Nah, karena ha ini huruf tambah kan belum selesai. Kata-kata ha kan seolah-olah begini. Alif ini kan walaupun enggak disukun kan udah otomatis sukun. Jelas? Ini ha mabni sukun enggak bisa di-i'rabi. La mahalla laha minal i'rab. Nah, iya. Nah, kan gitu dari kata-kata hadza, dzanya isim isyarah. Inilah tarkibnya sebagai mubtada. Dza ini kan sama dengan ha. Setelah dza ada apa? Alif. Alif walaupun enggak disukun juga memang otomatis sukun kan gitu. Nah, dza tetap mabni sukun. Karena alif huruf akhirnya. Walaupun dia mabni sukun di mahal rofa karena targetnya sebagai mubtada. Jadi sejatinya yang menjadi mubtada itu adalah hanya dza. Karena dza itu isim isyarah sementara ha itu adalah huruf tambah. Jadi pahami kan? Ini keren gitu loh. Maksudnya kalau kalian paham dari awal seperti ini, kesananya juga enak. Nanti juga hadza haulai hadhihi yalah. Kalau tasniahnya hadaini hataini kalau muannas kan. Terus ulai ya, jamaknya seperti itu. Nah huruf ha itu semuanya tambahan. Oke kan? Nah ini targetnya sebagai apa tadi? Mubtada. Karena hadza mubtada maka babnya khobar. Nanti opsi yang kedua dibaliknya bagaimana? Nah ini perhatikan. Nanti yang opsi berikutnya babul i'rabi mubtada. Yang berikutnya hadza mahalluhu. Nanti yang bawahnya artinya kan babu sama-sama dibaca rofa. Cuman yang rofa pertama targetnya sebagai khobar, target yang kedua sebagai mubtada belum dibaca tapi itu jelas itu. Nah, rofanya babul i'rabi. Bunya ini dibaca rofa itu mempunyai dua pilihan tata cara mentarkib. Kembar paham ya? Apri, lu Rizky, kamu harus Asga udah paham udah, lu ngantuk lagi. Jangan ngantuk, Bul paham Bul. Yang lain udah paham, Andri. Oke, sekarang kita lanjut. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua, al-wajhul tsani, bermula sistem atau cara yang kedua, wajah atau opsi yang kedua. Kaunuhu itu, nah itu yang barusan saya jelas tulis papan tulis itu. Kaunuhu itu adanya babu, ada itu mubtadaan. Nah itu mubtadaan, ambilnya di atas itu benar. Mubtadaan itu mubtada. Wal khobaru dan bermula khobarnya mahdhufun itu dibuang. Mahdhufun al, dengerin aja jangan main sendiri, nggak boleh. Mahdhufun itu dibuang. Takdiruhu bermula takdirnya khobar mahdhuf.
Kalau yang pertama tadi kan yang dibuang mubtada'nya. Nah sekarang yang opsi yang kedua yang dibuang adalah khobarnya. Babul i'rabi hadza mahalluhu. Babul i'rabi bermula bab i'rab. Hadza itu bermula ini. Mahalluhu itu tempatnya. Babul i'rab. Nah kalau opsi yang kedua babul i'rabi hadza mahalluhu, babul i'rab itu sebagai mubtada, cara mengi'rabnya bagaimana? Nah dijelaskan oleh Syekh Kafrawi, wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya babul i'rabi. Babu itu bermula babu, mubtadaun itu mubtada. Itu benar mubtadaun karena baca rofa kan. Maksudnya hamzahnya di atas. Kalau yang di atas tadi kan emang salah, li mubtada'in ya harusnya di bawah hamzahnya gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Cara menulisnya itu loh. Itu harus kalian kritis. Marfu'un yang dibaca rofa bil ibtidai dengan permulaan kalam. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofa'nya babu adzammatu dzahiratu itu dhammah yang dzahirah. Ha harfu tambihin sama tadi. Ha kaitannya hada. Ha bermula huruf ha. Harfu tambihin itu huruf tambih. Wadha dan bermula dha ismu isyaratin itu isim isyarat. Hei Aska bangun. La ilaha illallah. Cuci muka, cuci muka. Cuci muka ayo buruan. Lah ngantuk kata kagak. Ya alamak. Lagu lama. Andi kenapa enggak ngantuk di? Boko kenapa enggak ngantuk? Enggak. La ilaha illallah. Udah lewat sini ngapa pakai muncul Jawa amat lu ah. Ya enggak. Ismu isyaratin itu isim isyarah. Mubtadaun tsanin itu mubtada yang kedua. Itu namanya nanti jelasin lah. Maksudnya mubtada yang kedua gimana? Khobarnya berupa jumlah, jumlahnya jumlah isminya. Jumlah ismi itu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, maka itu disebutnya mubtadaun tsanin. Tsanin asalnya tsaniyun. Biar mudah nulisin. Sama dengan romin, romiyun. Nah itu kok mubtadaun tsanin, terlalu keder lagi. Diperhatikan. Saya sering baca berkali-kali. Nah itu kan umpamanya tadi tulisannya kan begitu. Mubtadaun kok tsanin. Nah kok tsanin ini kan un. Berarti kan? Lah ini tsanin itu asalnya adalah sa-nyun. Sama dengan romin, asalnya itu ro-nyun. Oh, hadin, hadiun, kodin, kodiyun. Karena sanid itu disamakan dengan isim mangkus. Warafuhu yun wa kaza. Aidon ngantuk. Lah ini ngantuk dia. Bercuci muka. Ini emang pada ngapain sih? 1, 2, 3. Udah 3 orang yang ngantuk nih. Nah, habis maghrib perempuan ada ngantuk. La ilaha illallah. Cuci muka dulu. La ilaha illallah. Tolong lah ngaji habis maghrib udah ngantuk ya. Malu-maluin waris saja pada. Mana tadi? Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in di mahal rafa. Li'anahu karena sunya da. Ismun itu isim mabniyun yang dimabnikan, la yadharu yang tidak nampak fi di dalam dha apa i'rabun i'rab. Wa mahalluhu dan bermula lafat mahalluhu. Wa mahalluhu dan bermula lafat mahalluhu. Oke. Lanjutan mati lampu. Ngomong siapa yang matiin lampu yang tadi? Salah ya, belum muncul lah. Udah. Mau ngerokok lah orang. Belum muncul. Mana tadi? Mubtadaun sa'im la yadharu fi i'rabun wa mahalluhu khabarul mubtada'i. Itu salah lagi hamzahnya. Mana tadi?
Wa mahalluhu dan bermula lafadz mahalluhu khobarul mubtada'i itu sebagai khobarnya mubtada. Khobarul mubtada'i itu sebagai khobarnya mubtada. Nah, itu kan mubtada'i ambilnya kan di atas, harusnya di bawah gitu loh maksudnya. Atsani yang kedua, wa huwa dan bermula lafadz mahalluhu marfu'un itu dibaca rafa. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafa'nya mahalluhu, mahallu itu al-dhammatu al-dhahiratu itu dhammah yang dhahirah. Wa mahallu dan lafadz mahallu mudhafun itu isim mudhaf. Wal ha'u yaitu mahalluhu dan bermula haknya mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Mabniyun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm fi mahalli jarrin di mahal jar. Li'annahu karena sungguhnya dhamir hak dhamir tadi ismun itu isim mabniyun yang dimabnikan la yadharu yang tidak nampak fi dalam isim mabni apa i'rabun i'rab. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya minal mubtada'i tsani dari mubtada yang kedua wa khabarihi. Awas bacanya. Wa khobari dan khobarnya mubtada tsani fi mahalli raf'in itu di dalam mahal rafa. Khobaril mubtada'il awali sebagai yaitu khobarnya mubtada al awali yang pertama. Udah titik dulu diperhatikan. Oh, ini rokok sayang ini. Orang tadi mati lampu yang rokok dulu lah. Iklan. Udah perhatikan sekarang. Ini kok mencong begini sih? Ini gara-gara kamu ngantuk tadi kali ya? Ini terbang mulu nih. Nih saya lurusin biar gak mencong. Babul i'rabi hadza mahalluhu. Diperhatikan. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama tadi babul i'rabi. Babul i'rabi sebagai khobar mubtada'nya dibuang takdirnya hadza. Lo nyalain tong, kasihan perempuan lampunya. Yang kedua babul i'rabi. Babul i'rabi hadza mahalluhu. Diperhatikan. Babul i'rabi bermula utawi bab i'rab hadza. Nah ini hadza. Ini jumlahnya ini mubtada. Hadza bermula ini mahalluhu itu tempatnya babul i'rab. Kita kasih kode begini umpamanya. Ini hu-nya ke sono. Hadza saya tadi udah dijelasin sama seperti ini. Za-nya huruf isim dhamir, hanya huruf tambah. Kan gitu jelas. Oke? Al dibangunin. Mahallu khobar mahallu nih rofa mahal mudhof hunya mudhof ilaih. Oke nyambung nih. Nah babul i'rab ini mubtada jumlah khobarnya adalah berupa jumlah hadza mahal luhu. Ini jadi khobarnya mubtada, khobar berupa jumlah. Lah ini nggak dibaca rofa. Udah duduk aja. Gimana ngerofainya? Orang jumlah kok. Hadza mahaluhu. Cuman jumlahnya hadza mahaluhu di mahal rofa. Jelas? Karena ini khobarnya khobar nggak bisa jumlahnya hadza mahaluhu itu dipukul rata dibaca rofa, nggak bisa. Karena hadza mubtada mahaluhu khobar. Nah, kan babu tadi mubtada. Oke? Mubtada pertama mubtada besar. Nah, hadza mahaluhu ini mubtada, mahaluhu juga khobar. Cuman khobarnya ini adalah khobarnya hadza. Mahaluhu itu khobarnya hadza. Oke, nyambung nih. Jumlah gabungan dari hadza mahaluhu di mahal rofa.
menjadi khobarnya babul i'robi. Oke, paham? Jadi sekali lagi saya tegaskan, babul i'robi boleh dibaca rofa, boleh juga dibaca nasab. Nasab berikutnya ini mau dibahas. Ketika dibaca rofa, ada dua pilihan cara mentarkibnya. Yang pertama, babul i'robi sebagai khobar. Kalau babul i'robi sebagai khobar, mubtada'nya dibuang. Kalau ditakdirkan hadza. Oke. Yang kedua, babul i'robi mubtada. Kalau babul i'robi mubtada, mana khobarnya? Khobarnya dibuang. Kalau ditakdirkan hadza mahal luhu. Nah, khobar yang berupa hadza mahal luhu itu terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlahnya mubtada dan khobar berupa hadza mahal luhu di mahal rofa. Saya ulangi nih. Di mahal rofa yang namanya khobar berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, atau mungkin yang sibeh jumlah berupa dzaraf jar majrur, itu pun tetap di mahal rofa. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Udah bisa ya? Udah biarin gak apa-apa, kan tanggung. Orang tadi mati lampu. Wayasihu dan sah, biar selesai itu loh maksud saya. Kalau dibangunin jangan ngantuk mulu ah, jagoan ngantuk mulu. Ayo suruh diri muter musola 5 kali biar melek. Ayo dituntun sin. Neng iya muter. Ya, kalau yang masih ngantuk muter aja tawaf di musola. Ayo. Berdoa labbaik Allahumma labbaik. Kalau nggak bisa lama-lama baik gitu loh. Iya ayo 5 kali kok melek. Coba aja gak keringetan. Oke. Wayasihu dan sah. Apa qiraatuhu membaca babul i'robi berarti menjadi baba. Ramli, lu kalau kemarin pulang ketemu baba lu. Lu manggil baba apa? Baba. Lah iya, lu tuh baba. Lah itu kan ada juga yang kecil pelawak itu namanya ucok baba. Lah itu baba emangnya. Lah berarti bacanya bukan babul i'robi tapi babal i'robi. Nah, ala kaunihi atas adanya baba, maf'ulan itu sebagai maf'ul bih, li fi'lin bagi fi'il, mahdhufin yang dibuang. Takdiruhu bermula kira-kiranya fi'il mahdhuf. Iqra itu lafaz iqra. Iqra babal i'robi. Bacalah kamu babal i'robi pada bab i'rob. Kalau dibacanya babal i'robi jatuh setelah iqra babal i'robi wa i'robuhu dan bermula i'robnya iqra babal i'robi. Iqra itu bermula iqra, fi'lu amrin itu fi'il amar. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya mustatirun itu tersimpan fihi di dalam iqra wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula takdirnya fa'il yang dibuang tadi, anta itu lafaz anta. Wa baba dan bermula lafaz baba, maf'ulun bihi itu maf'ul bih, mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya baba, al fathatu dzahiratu itu fathah dzahirah. Udah titik dulu, diperhatikan. Ini satu persatu harus kalian pahami. Karena nanti yang berikutnya melek, ntar sangkanya gue ngatain lagi. Yang terakhir itu kan tadi pertama babu. Yang kedua boleh bapak. Yang ketiga babi. Makanya gue suruh bangun lu. Ntar lu salah paham, ntar sangkanya tentang gue ngantuk katanya dikatain babi. Lah kagak. Cara bacanya boleh babu, boleh baba, boleh babi. Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk nggak?
Ah, kalau ada yang ngantuk ntar sangkanya salah paham lagi. Ini kita bahas yang opsi yang ketiga berarti. Opsi yang ketiga dibaca nasab menjadi, kalau versi di situ Iqra babal i'rabi. Oh. Ini kan berarti kalau yang pertama tadi kan dua pilihan kan babu. Babu baik babunya khobar ataupun babunya mubtada. Oke. Nah, sekarang baba. Ini kerennya kitab Kafrawi di sini. Nah, kalau baba itu berarti sebagai maf'ul. Iqra fi'il. Fi'il amar. Fa'ilnya mana? Dibuang kalau ditakdirkan anta. Man kan nggak boleh. Ini harus dibuang. Nah, babanya dibaca nasab, tandanya fathah dhahirah. I'rabi belum dibahas, kan nanti belakang. Oke, nyambung? Oke ya? Paham ini saya rasa gampang. Intinya kalau baba Iqra babal i'rabi, babanya sebagai maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya dibuang kalau ditakdirkan Iqra. Oke? Wa yasikhu dan sah. Apa qiraatuhu membaca lafaz baba tadi? Bil jarri dengan dibaca jer. Kalau dibaca jer berarti bunyinya apa? Adalah babi. Nah kan begitu. Bokok kemari ngadepnya. Serius. Duduk yang benar ya rapi, kemari ngadepnya. Jangan cengengesan kalau ngaji. Nah, malah ngadepnya belakangin guru, dosa. Pantangan itu. Berarti ya. Mana tadi? Ala kauni atas adanya babi majruron itu dibaca jer biharfi jarrin dengan huruf jer mahdhufin yang dibuang takdiruhu bermula kira-kiranya huruf jer mahdhuf Iqra fi babil i'rabi. Tuh asalnya begitu. Iqra juga. Cuman fi babil i'rabi, fi-nya dibuang gitu loh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya Iqra fi babil i'rabi. Iqra itu bermula Iqra, fi'lu amrin itu fi'il amar, wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya mustatirun itu tersimpan wujuban dengan wajib takdiruhu anta, sama atasnya persis. Fi babi bermula lafaz fi babi, jarun wa majrurun itu jar majrur muta'alikun yang berhubungan bi Iqra dengan Iqra. Wa hadzal wajhu dan bermula ini wajah. Maksudnya ini wajah, ini sisi yang baba dibaca babi. Lat yatamasya itu tidak gampang illa ala madhabil kufiyina kecuali atas. Itu kalian sambil lihat ini loh ya. Sambil lihat luarnya. Kitab kalian ini kan yang dibaca dalamnya. Ngerti kan? Nah, luarnya ini banyak sekali faedah-faedah yang luar biasa. Maka kudu dibaca biar pada bisa. Al-mujizina yang membolehkan semuanya li harfil jarri terhadap huruf jer. Wa huwa halib, awas, itu wawunya wawu haliyah, luarnya mungkin ada. Wa huwa itu ilmu rasa. Kalau kalian baca kitabnya enggak sering, enggak mutolaah kitab yang banyak, kitab yang besar-besar, maka untuk mengetahui wawunya itu wawu haliyah sulit. Karena itu ilmu rasa. Wa huwa hale bermula harful jarri mahdhufun itu dibuang. Wa mana dan mencegahu pada membuang yang huruf jer siapa al-basriyuna ulama-ulama Basroh. Wa ala kullin udah segitu dulu dah. Itu ntar wa ala kullin. Sekarang opsi yang keempat diperhatikan. Opsi yang keempat sama tetap Iqra, tapi tambahin fi babil i'rabi. Oh, bahkan dibaca jer. Oke?
Cuman ini yang membolehkan hanya ulama-ulama Basroh. Jadi V-nya dibuang sebenarnya. Jadi kalau ditulis sebenarnya tetap Iqra Babil Robi. Gitu loh. Nah, opsi ini itu memang kurang pati kuat. Ya, maksudnya kurang pati kuat, membuang huruf jervi, tapi huruf jervi masih beramal. Ngerti kan? Nah, itu jarang sekali. Tapi ini tetap pilihan. Jadi kalian baca Babil Iqra kan berarti boleh Babul Iqrobi. Ketika babu tadi boleh jadi mubtada, boleh menjadi khobar, boleh menjadi khobar pertama mah, boleh menjadi mubtada. Yang kedua boleh dibaca nasob. Kalau dibaca nasob, fiilnya wajib dibuang, oke? Nah, opsi yang kelima, yang keempat dibaca jer, walaupun bahkan menurut Kufiyun membolehkan huruf jer ya dibuang, walaupun ditentang oleh ulama-ulama Bas. Nyambung gak nih? Ini agak, yang keempat ini agak jelimet loh, kelihatannya sepele. Dan walaupun itu jarang, tapi itulah ilmu yang harus dikuasai. Nyambung kan? Oke. Diperhatikan. Wa ala kullin, nah baru dibahas berikutnya. Kan maksudnya wa ala kullin, kan ini ada 4 opsi. Rofaknya 2, nasob dan jer, khofat. Oke? Nah, kan ada 4 kan? Nah, baru. Kalau itu belum selesai nanti ribet. Wa ala kullin, dan itu atas tiap-tiap bagian. Maksudnya, nah di situ diperhatikan Sin, semuanya diperhatikan. Kan kemarin dalam awal-awal bab ciri isim itu kan tanwin, ya kan? Ingat gak? Ini saya hapus dulu dah. Ini mengulang. Ini maksudnya supaya kalian nggak wa ala kullin. Ini saya tulis di sini. Kan gitu. Kulinnya di sini kan tanwin. Oke, ini namanya kan lafaz sudahnya wa ala kullin babun, kan gitu. Nah, diperhatikan ini supaya kalian inget, tenget, dan piawai dalam memainkan kitab yang ada. Kullin di sini tanwin kemarin terbagi berapa? Udah begini baru jawab aja 4 ya nggak? Bagi 4 tanwin, tamkin, yaitu tanwin yang menunjukkan keisimannya isim benar-benar, kan gitu. Yang kedua tanwin muqabalah, tanwinnya jamak mudzakkar, tanwinnya jamak muannats salim. Yang ketiga tanwin apa? Tanwin tangkir, tanwin cengkir, ngantuk lagi dia. Yang keempat tanwin iwat pun kemarin terbagi bagi berapa? 3 apa 4? Iwat an harfin. Contohnya romin yang barusan saya hapus. Iwat an kalimatin. Contohnya adalah kalimat itu. Nah ini kulin. Wa ala kullin. Nah kullin di sini adalah asalnya wa ala kulli wahidin. Oke? Ini wahidinnya dibuang. Baru yang terakhir adalah iwat an jumlah wa antum khina idzin tangzurun. Oke, kembali ke sini. Wa ala kullin, dan itu tetap atas masing-masing, gitu loh. Masing-masing hadza babul i'rab. Babul i'rabi hadza mahalluhu. Yang ketiga iqra babal i'rab. Yang keempat iqra fi babil i'rab. Ini atas masing-masing 4 ini babu, bermula lafaz babu. Nah ini berikutnya biar kalian, kalau yang baca Yasin atau Santi atau Jana udah sama. Wa ala kulli babin. Kalau yang baca lu pasti begitu. Yakin kalau saya mah. Ngerti gak?
Hei Santi, lu gitu nggak kira-kira? Biar cepat lu jawab ya, itu aja ribet amat lu. Sin, kalau yang baca lu kira-kira pasti begitu. Wa ala kulli babin ya. Makanya perhatikan. Itu kalian harokatin dan artikan yang benar. Wa ala kullin, harokatin dan artiin yang benar. Dan itu atas tiap-tiap satu dari 4 itu. Wa ala kullin ay kulli wahidin, itu sudah saya tulis di papan tulis, kudu jelas. Babun bermula lafaz babun, mudhofun itu isim mudhof. Wal i'rabi kaya itu, dan bermula lafaz al i'rabi mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Majrurun yang dibaca jar bil kasrati dzahirati dengan kasroh dzahirah. Oke, titik. Kan begini. Udah semuanya terserah kalian mau ngambil yang mana aja. Yang paling bawah aja. Umpamanya iqra fi babil i'rabi. Kalau enggak ini aja udah paling enak. Mau pilihan kalian yang mana, kan ada 4 tadi. Babunya mau kalian baca babu, mau kalian baca baba, mau kalian baca babi. Maka bab ini adalah isim mudhof. Al-i'rabinya itu mudhof ilaih. Gitu loh. Maksudnya wa ala kullin babun mudhofun. Wal i'rabi, terus i'rabi kaya namanya majrurun mudhofun ilaihi majrurun. Jelas kan? Nah, timbul pertanyaan. Bab itu apa? Nah, kan gitu. Nah, baru dibahas. Wal babu, dan bermula maknanya al bab. Wal babu, dan bermula lafaz al babu maknahu, itu bermula maknanya bab. Lughatan dalam bahasa, dalam epistemologis. Furjatun itu lubang, itu bolongan, kalau bahasa simpelnya bolongan. Fi satirin, di dalam perkara yang menutupi. Yutawassolu, yang dibuat nyambung, yang dibuat nembus gampangannya. Apabila dengan furjah, min dakhilin, dari dalam, ila kharijin, ke luar. Wa aksi, dan sebaliknya, min kharijin ila dakhilin. Nyambung kan nih maksudnya? Udah perhatikan. Sekarang kata-kata bab. Dari tadi ngomong babeb ya enggak? Abab itu apa sih? Ntar lu taunya kebab lagi ya enggak? Bab itu apa bab? Nah, kan bahasa Arabnya pintu kan babun. Ya kan? Ini rumah. Rumahnya Apri ini ceritanya. Rumahnya Al aja dah. Kardus. Ya, rumah burung dara. Nah kan ini ada jendelanya. Nah, di samping jendela ini ada pintu. Oh gitu loh. Nah ini loh namanya babun. Oke. Secara bahasa maknanya adalah itu tadi sesuai kaidah. Biar persis. Furjatun fi satirin yutawassalu biha min dakhilin ila kharijin wa aksihi. Lubang. Pintu itu apa dalam secara bahasa? Lubang pada sesuatu yang tertutup. Ini rumah kan tertutup. Dari luar mau masuk ke dalam itu kan melalui lubang tadi. Atau dari dalam yang keluar. Itu kan melalui lubang tadi. Lubang tadi itu namanya pintu atau bab. Itu secara bahasa. Oke, nyambung? Apa tahu Pak pintu? Lah iya. Secara maknanya bahasa Arabnya itu begitu gitu loh. Biar mudeng. Nah, wastilahan. Nah ini menurut istilah. Wastilahan dan menurut istilah dalam arti pintu menurut istilah. Ismun itu nama. Ismun itu satu nama li jumlatin terhadap sekelompok minal ilmi dari ilmu. Jadi bab kalau menurut istilah dalam ilmu nahwu sekelompok nama terhadap sekelompok ilmu mustamilat
sifatnya jumlah, mustamilatin yang mencakup ala masaila atas masalah atas beberapa masalah. Istamalat yang mencakup apa masail ala fusulin atas beberapa fasal, amla atau tidak mencakup. Nah, diperhatikan. 200 kutong lewat, mau. Siapa yang mau? Dari. Ya udah sono beli pada. Udah sono beli. Labisnya ngaji aja ngantuk, gimana sekutang. Melek, dia melek tuh. Aduh kacau dah. Perhatikan. Bab menurut istilah adalah nama terhadap sekelompok ilmu. Satu jumlah ilmu, yang ilmu tadi mencakup beberapa masalah. Baik permasalah-masalah tadi ada fasal atau tidak. Nanti habis babun ada faslun. Baik ada faslun atau tidak. Itu namanya bab. Jelas gak? Nah, kan dalam Undang-Undang Dasar 45 ada bab. Ada pasal, ada bab. Pasal itu kan adanya di bawah bab. Ngerti gak? Nah, itu secara ilmiah seperti itu. Wahadzal i'rabu, dan bermula ini i'rab, wal makna dan maknanya, yajriyani, itu berlaku keduanya, fi kulli babin dalam setiap bab. Fala yahtaju atau fala yuhtaju, maka tidak dibutuhkan apa ila i'adatihima, pada mengulangi hadzal i'rab ma'a kulli babin, atas setiap bab. Dalam arti begini, bab nanti terulang-ulang. Ini kan sekarang babul i'rabi, habis bab i'rab babu lagi kan, babu ma'rifati alamatil i'rab. Habis bab i'rab apa? Faslun al-mu'rabatu mani. Habis itu kan bab lagi, babu marfu'atil asma atau babul af'al. Babul af'al dulu, baru babu marfu'atil asma, baru babu mansubatil asma, baru babu mahfudzatil asma. Nah, jangan keder, maksudnya apa? Bab ini cukup dibahas di dalam babul i'rab. Untuk kesono-kesono lagi itu nggak perlu diulang tuh maksudnya. Oke? Udah dah. Tengah berapa? Udah hampir sejam mah. Karena tadi mati lampu aja kan. Nah, besok baru masuk wal i'rabi. Belum masuk pembahasan inti, belum. Ini masih muqaddimah. Maka kan coba bahas babul i'rabi aja, bahas bab aja. Itu kan tuh dari sini nyampe sini kan. Udah jelas gak? Itu bahas bab doang. Babu itu loh, babu, baba atau babi tadi. Yang ada 3 opsi, 4 opsi tadi. Itu panjang, maka beruntung nih kalian bisa ngikutin Kafrawi sebagai referensi kalau kalian bingung mentarkib kitab Jurumiyah. Karena kitab Jurumiyah ini walaupun kitab kecil, kitab yang keren sekali. Hampir dibaca seluruh pesantren yang ada di dunia. Bukan lagi di Indonesia, di dunia. Di Yaman wajib dihafalin juga. Di Hadramaut, kota 1000 habaib, itu ngapalin kitab Jurumiyah ini semua. Bahkan kalau di sana Kafrawinya pun dihafal, Asmawinya pun dihafal. Bahkan kitab fikih yang besar itu Fathul Wahab, Bajuri, I'anatul Thalibin, itu dihafal. Ilok sebegitu dihafal, gak percaya. Supaya rajin ngapal seperti itu, ini diperhatikan. Ya enggak? Pertama, tidak boleh bercanda mulu kayak anak-anak jalanan itu. Oke? Kedua, harus serius. Ketiga, harus sadar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Perhatikan. Kamal aja tadi datang sama Alpi, udah api. Udah cukup ngupilnya. Dari tadi ngupil, udah dengerin. Kamu besok beli kitab. Punya duit gak? Gak punya? Dibeliin nanti, Sin. Apa siapa yang keluar, saya kasih duitnya.
Tuh, kitab kecil-kecil aja. Soalnya tafsir gak usah lah belum. Backender doang dia. Tafsir kitabnya gede amat lah, berat amat ya. Bisa baca kakak. Sorob Jurumiyah. Termasuk Kaprawi ini dibeliin. Oke. Kalau nggak ada di toko kitab, ongleng. Lo ngerti ongleng nggak? Kalau nggak ada ongleng, tengleng. Kalau nggak ada tengleng, dekleng. Ya kan? Tuh. Siapa lagi yang belum punya? Lah modal gitu loh. Ngaji nggak modal beli kitab, pengen pinter-pinter dari Hongkong. Lah iya kan? Kembar lu nggak punya kitabnya? Mana? Dimasukin udah kelar kok belum. Udah dimasukin baik. Tuh rapi dengerin ya. Betul nggak punya duit lu? Kasihan amat. Lah kemarin lu sekolah aja habis berapa kemarin? Lah 1.300.000. Sembarangan. Kitab masih pengen dibeliin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna wa akhwatuha. Ada ya, bukan lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Kita bersama-sama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.